Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya, di mana di 2014 saya pernah mengalami suatu penglihatan yang kabut berasap seperti Oke, jadi di 2014 awal saya pernah mengalami suatu penglihatan yang mana saya merasa di sekeliling saya itu banyak sekali asap. Ya, asap tipis-tipis lah. Waktu itu saya tidak terlalu mempedulikan, ternyata saya belum mengetahui bahwa hal itu adalah gejala katarak. Jadi, teman-teman semua, ketika Anda merasa suatu penglihatan ada kabut asap dan gak hilang, Anda kucek-kucek mata juga gak hilang gitu ya, itu Anda perlu periksa mata Anda dan pastikan tidak ada suatu noda-noda titik-titik di mata Anda. Jadi, yang saya alami waktu itu adalah saya suatu Jumat, setelah sholat Jumat saya pulang waktu itu, waktu itu saya pulang ke rumah gitu ya, dan saya mengalami suatu kejadian aneh. Kok sekeliling saya berasap, kemudian saya tetap pulang ke rumah dan saya tidak mempedulikan asap itu kelihatannya kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul. Dan waktu itu mungkin ya katarak di mata kanan saya itu baru saja timbul tipis gitu ya. Dan uh, saya tidak menghiraukan dan saya terus menjalani kerjaan. Saya naik motor waktu itu. Saya jalan dan sampai pada suatu ketika saya merasa ini penglihatan saya makin berkabut dan saya nabrak pintu kaca karena mata saya udah nggak bisa lihat guys, udah kayak begini nih. Nah, ini nih. Kalau kalau katarak yang udah matang tuh kayak begini rasanya. Nah, jadi waktu itu karena saya nabrak pintu, saya akhirnya ya sebelum sebelum sampai nabrak pintu sih di awal-awal saya udah pernah juga ketemu dokter ya, ketemu dokter. Waktu itu dokternya di rumah sakit di daerah Cinere waktu itu ya, rumah sakit di daerah Cinere. Jadi waktu itu saya diperiksa oleh dokter siapa namanya, saya agak lupa ya. Dokternya perempuan waktu itu dan saya didiagnosa katarak di awal-awal tahun 2014, katarak di mata sebelah kanan. Eh, Bisa dibilang kalau 1 sampai 10 kematangannya, katarak saya waktu itu mungkin di angka 40% saya punya katarak itu sudah ada di lensa mata. Nah, bagaimana? Jadi waktu itu karena saya masih bisa melihat gitu ya, saya lanjutkan aktivitas saya dan saya eh, coba obat herbal waktu itu. Namun eh, mata kanan saya waktu itu kan 40% kena katarak sekitar 40%, mata kiri itu sekitar 10%. Jadi saya obati dengan herbal obat tetes mata herbal waktu itu. Nah, ini obat tetes herbal yang saya pakai ya sampai dengan saat ini. Ini obat tetes herbalnya cukup ampuh, tapi ampuhnya itu untuk katarak yang masih ringan-ringan. Jadi karena waktu itu kan katarak begini ya. Katarak itu kalau sudah kena katarak, terus kena sinar matahari, mata kita itu kataraknya akan bertumbuh. Tumbuh, iya bertumbuh. Jadi nambah terus, nambah terus, nambah terus. Nah, obat herbal ini nih, namanya saat ini namanya Siva Ain. Dulu namanya Herba Aini. Obat tetesnya itu obat tetes obat tetes yang nggak perih ya.
saya waktu itu juga pakai yang perih satu lagi, namanya Otem. Otem Otem 1, Otem 2. Yang Otem 2 ini nggak perih seperti ini. Terus berubah nama lagi yang Otem 2 jadi Herba ID, dan saat ini mereknya tuh Siva Ain. Nah, jadi waktu itu mata kiri saya, ini mata kiri saya itu juga katarak tapi tipis. Katarak tipis, mungkin kurang lebih seperti ini lah. Nah, ini nih. Nah, rasa kayak begini nih, ini kan masih terlihat ya wajah saya. Ini katarak tipis. Pertumbuhan katarak di sebelah kiri itu masih tipis dan nggak secepat sebelah kanan yang sudah mungkin 40-50%. Jadi walaupun saya pakai tetes mata herbal ya, itu hanya memperlambat saja dari pertumbuhannya, dan uh, mata kiri saya tetap saya pakaiin sampai pada satu ketika ya saya mata kiri saya bersih, nggak kelihatan putih-putih, tapi mata kanan saya yang ini itu mata kanan saya tetap bertumbuh itu kataraknya, tetap bertumbuh. Dan saya pernah juga periksa ke rumah sakit ID. Dokternya waktu itu menyarankan Anda harus operasi. Oke, saya waktu itu nggak langsung operasi, dan tetap jalani hidup saya seperti biasa dengan penglihatan mata sebelah kiri saja dan mata sebelah kanan itu berkabut. Dan saya tetap pakai obat herbal yang ya obat herbal gitu ya. Uh, saya tetap pakai obat herbal, mata kiri saya yang masih tipis itu bening, sementara mata kanan saya karena mungkin saya rasa ya, saya simpulkan bahwa pertumbuhan katarak di mata kanan saya lebih cepat daripada obat herbal itu bekerja menyembuhkannya. Itu di tahun 2014. Jadi waktu itu saya bilang ke dokter, dok, saya mau operasi katarak. Oke, itu operasi katarak. Nah, mau operasi katarak, ya udah diperiksa dulu dong sama dokter itu, tetesin satu obat sama dokter tuh untuk membuka pupil saya. Pupilnya tuh jadi lebar gitu kan. Nah, di thumbnail video ini atau ya saya lampirkan deh di sini nih. Anda bisa lihat di sini mata saya itu yang sebelah kanan sudah putih. Oke. Nah, eh, jadi lensa katarak itu apa sih? Katarak itu suatu kondisi di mana mata kita itu ada kotoran di lensa matanya, ada kotoran-kotoran. Nah, kotorannya itu nempel kayak kerak-kerak gitu kan. Dan itu saya pernah dapat penjelasan di dokter yang pertama kali saya sana. Itu dijelaskan bahwa ya di mata kita ini ada satu mekanisme cairan itu melakukan osmosis segala macam lah, dan itu ya ada gangguan lah. Ada dokter yang menyebut bahwa katarak ini merupakan satu turunan gitu ya, karena gen, eh, dan juga di faktornya itu faktor risikonya karena gen dan juga karena aktivitas misalnya kena sinar matahari gitu. Dan saya ingat di 2000 kurun waktu 2011 2013 saya waktu itu bekerja, eh, pergi dari arah eh, pergi dari arah barat ke arah timur. Berarti saya dari Tangerang ke Jakarta, pergi dari Tangerang ke Jakarta naik motor pagi-pagi melihat sinar matahari. Oke, jadi saya kira faktor risiko saya waktu itu adalah saya eh, pergi ke arah matahari itu terbit, dan di jam 8 jam 9 tuh kena sinar matahari gitu ya mata saya, jadinya saya di 2014 itu mulai terasa kena penglihatan saya burem-burem gitu. Waktu diperiksa juga ditetesin obat untuk memperlebar pupil, dan waktu mau dioperasi juga dikasih obat untuk memperlebar pupil. Jadi pupil mata saya itu besar sehingga lensa saya
kataraknya kelihatan. Nah, katarak ini karena dia nempel kotoran-kotoran putih di lensa, waktu itu operasinya bikin deg-degan guys. Saya nggak pakai bius suntik, nggak pakai apa ya gitu ya. Tapi biusnya bius lokal, jadi saya masih sadar waktu itu masih sadar. Nah, saya sadar waktu sini operasi gitu ya. Eh, jadi ya operasi bagi yang pernah operasi eh, pasti pernah merasakan seluruh baju suruh dibuka gitu ya. Kita nggak pakai baju yang biasa kita kenakan, tapi diganti oleh baju operasi yang warna hijau. Nah, jadi saya waktu operasi katarak itu ya waktu itu namanya vakoemulsi ya, yang saya tahu nama operasi katarak itu vakoemulsi. Vakoemulsi ini jadi vakoemulsi itu mungkin saya kasih videonya sini, lihat di link sini atau di atas sini ya, saya cariin videonya tentang operasi katarak gimana, silahkan lihat sendiri gimana seremnya ya. uh, uh, saya juga sambil lihat ini di 2014 jadi balik lagi ke operasi. Jadi saya pakai baju operasi warna hijau, masuk dia di uh, biusnya itu bius lokal guys. Jadi mata saya ditetesin bius bius tetes gitu ya. Tiba-tiba mata dicolok pakai jarum gitu, gak berasa guys, gak berasa beneran. Itu kayak ini kayak kesentuh tapi kagak ada perih-perihnya. uh Aduh, jadi begini, yang saya rasakan waktu operasi katarak, tegang guys, tegang banget, semuanya tegang nih. Ya tegang, saya punya ya tegang deh. Pokoknya saya berbaring di tempat tidur itu, kemudian mata saya ditutup, jadi pakai kain gitu kan, kain. Nah, pakai kain, terus mata saya disinarin gitu, disinarin sama sama lampu operasi. Wah, itu lampu operasi terang banget kan. Jadi waktu mulai operasi, di apa namanya, disiramin air apa saya nggak tahu tuh, mungkin air bius juga kali ya. Jadi mata saya disiramin air terus, terus ditahan pakai alat begini mata saya, wah, terus pakai alat gitu kan ketahan gitu ya, kemudian ditahan gitu, mulai dah tuh ada jarum masuk ke mata saya. Lihat sendiri deh, saya cari ini video video bagaimana vakum emulsi itu berlangsung ya. Jadi vakum emulsi itu satu metode operasi di mana lensa mata yang alami itu dihancurin guys, dihancurin pakai pakai suatu mungkin getaran gitu ya, getaran yang saya nggak tahu tuh, pokoknya ada rasa-rasa panas gitu, terus juga tahu-tahu tuh mata saya kayak ditarik kayak mau keluar karena disedot itu lensa yang udah dihancurin lensanya. Jadi ada dua jarum gitu masuk ke mata saya, terus yang satu ngancurin, satu lagi nyedot. Nah, pada saat nyedot itu mata saya tuh kayak ketarik gitu ya, kayak disedot kayak mau keluar, dan saya tetap sambil ngeliatin itu lampu operasi gitu. Satu hal yang menarik waktu itu, eh, jadi waktu lensa saya udah dihancurin, putih-putihnya udah mulai kelihatan hilang gitu kan, tapi saya mengalami mata tanpa lensa. Bagaimana rasanya mata tanpa lensa? Mata tanpa lensa itu, kalau saya kasih gambaran ya, mata tanpa lensa itu apalagi disinarin sama sinar sama lampu meja operasi itu kayak kita melihat space atau luar angkasa yang ada bintang besar seperti matahari. Kita ngeliat kayak gitu tuh. Jadi kayak ngeliat luar angkasa hitam,
sekelilingnya, tapi di tengah-tengahnya itu ada sinar terang kayak matahari. Itu yang saya rasakan pada saat lensa saya udah dihancurin terus disedot. Nah, terus udah disedot gitu kan. Aduh, setelah disedot lensa saya kan hilang, lensa alaminya udah nggak ada. Itu ditanam di implan suatu lensa buatan, guys. Nah, lensa buatan ini itu eh, lensa buatan itu ketika ditanam langsung tuh jreng udah apa kelihatan dah tuh. Coba meja operasi waktu itu karena masih terasa sinarnya, jadi saya cuma ngeliat sinar kayak bekas kayak kita kena sinar matahari itu ada kayak silau-silaunya gitu ya. Jadi saya hanya melihat silau-silaunya saja, terus setelah itu saya ditutup matanya dan ya ditutup matanya, ya udah, habis ditutup matanya udah selesai operasinya. Operasinya mungkin sekitar 15 menit ya operasinya itu. Jadi setelah operasi, aduh saya mengalami suatu rasa syukur bagaimana penglihatan kita ini benar-benar berharga gitu ya. Jadi eh, penglihatan kita betul-betul berharga. Mata saya yang tadinya nggak bisa melihat, dan waktu itu saya masih pakai kacamata, guys. Eh, jadi mata saya dulu dua-duanya itu eh, -5 ya. Dua-duanya -5. Yang sebelah kiri ini, di kiri, itu kena katarak. Katarak yang cukup tebal dan akhir matang. Sebelah kanan juga kena katarak tapi tipis dan bersih dengan herbal. Setelah dioperasi, itu saya melihat objek itu bening sekali, seperti ya kayak orang buta bisa ngeliat lagi. Itu alhamdulillah banget. Aduh, bisa ngeliat jelas. Sebelah kiri masih jelas karena udah diganti pakai lensa buatan gitu ya. Dan lensa buatan ini ternyata lensa plus. Lensa plus, guys. Mata saya nggak bisa ngeliat deket lagi, nggak bisa ngeliat deket. Huruf-huruf huruf-huruf ya, huruf-huruf kecil tuh nggak kelihatan, guys, nggak kelihatan. Jadi saya melihat kayak orang tua gitu, melihat sedikit agak jauh. Nah, dan mata kanan saya masih -5, guys. Jadi karena mata kiri ini +1, mata kanan -5, saya nggak bisa pakai kacamata, guys. Kenapa? Oke, saya jelasin. Jadi saya nggak bisa pakai kacamata lagi. Karena perbedaan mata di manusia, mata kanan dan kiri, antara minusnya itu cuma bisa diadopsi oleh otak, boleh masih bisa diterima oleh otak gitu ya. Perbedaannya -3 aja, 3 angka doang. Misalnya kalau mata kiri kita +1, mata kanan kita masih -2, maka masih bisa pakai kacamata, guys. Kenapa begitu? Karena mata plus objeknya besar, mata minus ketika pakai kacamata objeknya jadi kecil, guys. Bisa bayangin dua hal yang sama, kiri dan kanan disatuin. Oh, nggak akan nggak akan bisa terjadi. Saya sudah mencobanya, sudah pernah mencoba. Saya ulangi, rasanya tuh kalau mata +1 sebelah kiri seperti ini, mata -5 sebelah kanan, objeknya akan seperti ini ketika pakai kacamata, guys. Objek yang satu besar, yang satu kecil. Coba disatuin ya. Nah ini nih kalau disatuin, nah hasilnya begini. Nah, dua objek jadi satu. Yang satu kecil, satu besar, jadi satu. Nggak bisa, guys. Otak langsung bingung. Saya sudah coba ya. Pernah saya coba nggak pakai yang kacamata minus sebelah kiri, yang sebelah kanan doang pakai kacamata -5, guys.
Saya coba ngeliat ke layar komputer, melihat huruf-huruf A, B, C, D alfabet itu. Yang terjadi adalah objek yang saya lihat jadi tulisan cacing semua. Dan kepala saya pusing, guys. Kepala saya pusing. Bagaimana bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya waktu itu saya masih belum tahu bahwa kalau dengan pakai kontak lens itu objek tetap sama besar. Jadi ya saya nggak ada yang ngasih tahu saya pakai kontak lens. Tapi sebelum saya pakai kontak lens, akhirnya saya nggak pakai kacamata dan saya hanya melihat pakai mata kiri saja yang +1. Jadi eh, beberapa waktu mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya hampir sebulan lah. Saya cari ide sendiri bahwa ya saya cobalah barangkali kalau pakai kontak lens itu masih bisa dipakai mata saya untuk melihat. Dan alhamdulillahnya guys, kalau kita pakai kontak lens, walaupun -5, ketika sudah tempel di mata, itu objek tidak menjadi kecil. Jadi kiri dan kanan saya ini objeknya sama begini guys. Nah, jadi jatuh deh gitu. Nah, jadi kalau bagi kalian atau bagi kita atau bagi Anda yang sudah pernah operasi katarak dan perbedaan minus matanya itu kiri dan kanan lebih dari 3, sebaiknya pakai kontak lens agar bisa melihat kembali. Jadi sehari-hari saya ini sebelah kanan saya pakai kontak lens. Oke, saya akan lepas dulu kontak lens saya. Bentar ya guys, saya lepas dulu kontak lens saya. Nah, terlihat kontak lens saya ini. Terlihat kan? Ah ya nih terlihat tuh, ya kan? Terlihat kontak lens saya berwarna bening. Nah, dulu tuh nyari kontak lens bening ini sulit sekali dan harganya mahal ya. Harganya mahal. Namun saat ini kontak lens kontak lens bening bisa dicari murah. Saya saat ini pakai kontak lens merek X2 ini. Kalian bisa cari nih di bawah sini ada link kontak lens dan juga link dari obat herbal. Nanti bisa dilihat di komen ya, komen bawah sini di deskripsi itu ada link cari di mana herbalnya, beli di mana kontak lensnya. Jadi untuk kamu, untuk Anda, untuk kalian yang sudah operasi katarak ataupun yang kataraknya masih tipis, kalau kataraknya masih tipis, masih bisa diobati dengan obat herbal ya. Rajin terus-menerus, jangan kena sinar matahari, obatin pakai obat herbal insya Allah sembuh. Bening lagi. Kemudian bagi yang sudah operasi katarak, yang perbedaan minusnya itu lebih dari 3, Anda bisa pakai kontak lens berwarna bening. Sesuai dengan minusnya ya. Jadi saat ini saya pakai kontak lens di sebelah mata kanan saya. Sementara mata kiri saya hanya bisa untuk melihat jauh dan membaca huruf-huruf di PC gitu ya atau di layar komputer itu dibantu oleh mata kanan saya yang pakai kontak lens dan ya masih bisa berjalan seperti semula. Oke guys, itu aja dulu ya video saya sharing ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa video saya cukup bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian yang ada gejala dari katarak ataupun sudah operasi katarak. Bagikan video ini untuk menjadi solusi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.